Ini hal yang akan jadi bahan amunisi yang bisa membahayakan bangsa kalau kita bahas ini. Karena orang selalu menganggap yang bagian yang kanan sana jangan dibicarakan itu. Kira-kira begitu kan. Tapi dalam soal free speech, saya adalah pengikut Milton Friedman. I am a libertarian. Bahwa sejauh itu hanya diucapkan, bahkan dalam ide yang paling radikal pun, itu adalah kondisi natural manusia. Memang Twitter sekarang, dia mengedit, oh ini bahaya, ini ide yang bahaya, ini. Justru dengan kebahayaan itu, naturalitas kita untuk bercakap-cakap terhalang oleh filter yang dibuat oleh sosial media. Dan negara tentu senang. Nah bahayanya kalau negara memanfaatkan grammar itu untuk menghalangi kita mengucapkan pikiran. Itu yang saya tentang itu. Karena sering kali saya disebut sebagai kadrun, membela teroris. Satu waktu saya datang ke pesantren yang paling radikal, yang paling fundamental. Namanya Ngruki di Solo. Itu disebut sebagai sarang teroris. Karena itu ada pesantren Abu Bakar Ba'asyir. Yang kemudian ditangkap itu. Dianggap wah ini seluruh teroris Indonesia berguru pada Abu Bakar Ba'asyir. Saya diundang ke situ. Bahkan mereka bikin bannernya itu bersama Rocky di Ngeruki. Itu milenial banget itu. Diksinya kan. Saya masuk ke situ. Kira-kira mungkin panitia bilang yang di ruangan ini 400 orang. Tapi di luar kita pasang TV. Jadi dia bilang satu kampung ini dengerin Pak Rocky itu. Berapa orang? 4.000 orang. Satu kampung itu. Terus teman itu mulai bilang pemimpin diskusi. Ini disebut sarang teroris Pak Rocky itu. Saya bilang enggak, ini sarang intel. Saya putar logiknya. Kenapa? Kalau itu sarang teroris berarti itu juga sarang intel. Gampang untuk lihat itu. Karena enggak mungkin ada teroris tanpa ada intel. Jadi saya bilang, ini rumah A, rumah B, rumah C. Rumah A teroris, rumah C teroris, rumah B pasti intel. Rumah D pasti intel. Jadi diskursus kita dibuat sempit hanya untuk melihat mana intel, mana teroris itu. Padahal saya diundang ke situ untuk bercakap-cakap tentang masa depan. Lalu saya dibully bahwa saya berguru di situ. Padahal sebetulnya teman-teman saya yang mengatakan diri juga liberal, mengerti apa itu deradikalisasi. Deradikalisasi hanya bisa berlangsung kalau terjadi percakapan di antara mereka yang paling radikal sekalipun. Itu yang dimaksud dari Pak Gita. Jadi kalau kita nggak berani bercakap-cakap dengan menganggap bahwa mereka adalah musuh, lalu bagaimana mungkin tercipta bridging pikiran? Saya selalu percaya bahwa pikiran akan bertemu dengan pikiran. Otak ketemu otak, dengkul ketemu dengkul. Nah soal-soal semacam ini yang mau kita pastikan bahwa demokrasi merawat bahkan semua jenis perbedaan itu. Demokrasi bukan government by the people, from the people, of the people. Itu definisi lama yang salah kita persoalkan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan otak melalui pemerintahan orang. Kalau nggak ada otak ya jadi despot aja. Perintah berdasarkan otot. Justru demokrasi menghidupkan pikiran itu agar supaya dipertengkarkan. Demokrasi memberi ruang semaksimal mungkin pertengkaran politik. Anda bertengkar. Batasnya cuma satu. Jangan sampai ujung telunjuk Anda itu menyentuh hidung lawan debat Anda. Itu artinya Anda menghina integritas tubuh dia. Itu dilarang dalam demokrasi. Tapi sejauh itu adalah argumen, oke. Nah saya masuk pada Indonesia yang dari argumen Elon Musk tadi untuk ngambil alih Twitter. Di kita itu nggak terjadi karena ada genealogi asal usul ideologi yang dari awal berbahaya di kita. Saya mau pergi pada antropologi bahwa antropologi politik bangsa ini adalah dendam. Dari zaman Joko Tingkir sampai Joko Widodo. Dendam. Yes. Kan Joko Tingkir kalau kita belajar sejarah, Joko Tingkir dulu apa raja kerajaan Pajang yang
yang kemudian terpilih karena harus membela saudaranya yang terbunuh, lalu mengirim pasukan untuk berkelahi dengan Mataram dan tiba-tiba nusuk dari belakang, itu saling nusuk-nusuk. Sejarah politik bangsa ini ada sejarah tusuk-menusuk dari belakang. Seluruh sejarah Mataram adalah seluruh sejarah pergantian politik Mataram adalah pergantian yang berdarah-darah. Gak ada ballot di situ. Bukan terjadi demokrasi. Karena itu kalau ada orang kita punya sejarah besar, yaitu Majapahit, Mataram, iya, tapi bukan sejarah politiknya yang kita ingin ikuti itu. Karena sejarah politik di situ bukan demokratis, itu despot semua isinya. Kita mesti jujur katakan itu, kan kita hindari itu justru kan. Jadi sekali lagi antropologi bangsa ini dendam, dan dendam itu yang masih berlangsung sampai sekarang. Pembelahan politik yang terjadi juga menyumbat pipa-pipa ide itu. Bebas. Kan Anda bisa ambil informasi, iya. Teori Pak Gita itu betul, pipa untuk informasinya bercabang kemana-mana tuh. Tapi pipa ide itu bifurkasi, di ujung jadi dua. Dan gak pernah ketemu. Nah kita ingin itu kita lunakkan. Supaya kita jadikan itu sebagai, kita perlu melting pot untuk bikin pertentangan ide itu cair karena argumentasi. Force of the better argument, bukan force of the better sentiment. Nah ini soalnya. Jadi saya menganggap bahwa ini pertemuan yang enak sekali, karena kita sekarang lagi cemas. Ini bangsa mau kemana sebetulnya? Nah kehadiran teman-teman di sini, saya bukan apa namanya, nggak ada kata mudah-mudahan. Saya ingin pembicaraan hari ini jadi viral, supaya kita satu waktu bisa katakan bahwa pertemuan di sekolah ini menghasilkan sekolah-sekolah baru di mana-mana. Itu gagasan sore hari ini.